Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kelembutan dan ketundukan hati kita pada pagi ini kita masih merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itu kita akan ditambah nikmatnya. Nikmat secara batin, nikmat secara zahir. Dan mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, renungan pada pagi ini, amalan yang setiap hari kita lakukan itu memang harus butuh motivasi, butuh penguatan. Nah, salah satunya adalah di bulan Ramadan ini kita ada kewajiban zakat gitu kan ya. Kewajiban apa Pak? Zakat. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 itu menggandengkan perintah sholat dan perintah zakat itu di beberapa ayat yang berbeda. Banyak ayatnya Pak. Maka salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu potongan ayat itu. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ada yang mengatakan dengan bahasa didirikan itu sekedar gugur kewajiban. Tetapi kalau wa aqimus sholah artinya apa Pak? Tegakkan sholat. Maksudnya apa Pak? Tegakkan sholat. Berarti kita ini disuruh untuk memperhatikan waktunya sholat, persiapannya sholat itu benar-benar ditegakkan. Nah di situ ada wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu adalah wujud ketundukan secara vertikal kita kepada Allah. Vertikal itu gimana Pak? Berarti atas ya. Kemudian zakat itu wujud kasih sayang horizontal. Ya, horizontal kita kepada hamba Allah. Berarti gini Pak, orang itu akan kuat hubungannya kepada Allah kalau hubungannya kepada manusia itu baik. Berarti kalau kita lihat zakat itu sebagai bukti kejujuran takwa kita. Bersihkan harta kita, sucikan jiwa kita agar kelak kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan apa Pak? Islam. Ada ayatnya itu, setiap setiap Jumat itu khotib itu diingatkan itu.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, di situ di ujungnya, Pak. Kalau kita renungi wala tamutunna, dan janganlah. Nah, kenapa kok ditambahi sekali-kali, Pak? Karena di situ ada namanya tamutunna, di situ ada tasdid, di atas nun itu ada tasdid. Itu menunjukkan penguatan. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, ya, wala tamutun illa, kecuali wa antum, kalian itu dalam keadaan. Kenapa kok di situ ada wa antum? Itu menunjukkan keadaan, Pak. Kalau misalkan illa muslimun bisa, Pak, itu bahasanya itu kan illa muslimun, kecuali kamu muslim, itu saja. Tetapi ini ketambahan wa antum, wa dan antum, kalian itu dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berserah diri. Berarti kalau ayat, setiap ayat itu memang mengandung tujuan. Kalau sekedar muslim saja bisa saja, tapi ini adalah keadaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, seringkali kita mendengar zakat itu mungkin terbayang hanya kewajiban tahunan saat ketika Ramadan saja, Pak, ya. Halo? Nah, iya. Oh, zakat itu tahunan, zakat fitrah. Atau potongan gaji semata. Oh, kalau Ramadan dipotong gajinya karena untuk zakat fitrah. Atau di beberapa tempat itu memang di sekolahan, Pak, di sekolahan itu dipungut zakat fitrah. Kadang Mbak, mohon maaf, ini di keluarga itu jumlahnya berapa? 5 misalnya. Kalau ditambahi dengan ibunya hamil, ya, itu terhitung itu. Yang bayi yang di dalam perut itu juga terhitung. Lah, ternyata di sekolahan juga dipungut. Nah, bukan dipungut, ya. Karena itu ada perintah, ada edaran gitu, ya. Ada edaran itu. Akhirnya mengeluarkan anak kita di sekolahan A, sekolahan B gitu, ya, Pak, ya. Akhirnya kita tunaikan itu. Dan kadang itu double, Pak. Double, kita di keluarga sudah ngitung, di sekolahan juga itu. Dianggap ya termasuk kalau nggak mengikuti di sekolahan ya dianggap gimana kan gitu, Pak, ya. Sebenarnya kalau nggak ikut di sekolahan ya tidak apa-apa. Nah, kan gitu. Nah, pertanyaannya, ketika guru di sekolahan itu mengumpulkan zakat di murid-murid itu, apakah terdistribusikan dengan baik, kan gitu. Bisa jadi baik, bisa jadi gitu, Pak. ini kenyataan apa yang saya pernah rasakan, sehingga harus diluruskan kadang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam pandangan zakat fitrah, di zakat kontemporer, yaitu Tarjih Muhammadiyah, zakat itu memiliki dimensi yang sangat dalam. Berarti zakat itu bukan sekedar pungutan. Makanya saya akan mengatakan, kalau di sekolahan itu dianggap pungutan, Pak, terpaksa, padahal di rumah itu sudah dizakati gitu. Bukan sekedar pungutan, melainkan sebuah mekanisme ilmiah, ya, atau mekanisme ilahiyah yang untuk membersihkan diri kita, kemudian menata kehidupan sosial agar lebih harmonis. Nah, makna zakat, Bapak Ibu, zakat itu maknanya apa sih? Secara bahasa
Zakat itu artinya tumbuh. Zakat itu artinya suci. Zakat itu berkah. Coba, menurut bahasa zakat itu kalau tumbuh, suci, dan berkembang, artinya gini, harta yang kita zakat itu tidak akan berkurang. Itu namanya tumbuh. Jadi kita kalau mengeluarkan sesuatu kepada orang lain pasti berkembang. Kemudian lebih dari itu Pak, zakat tidak hanya mensucikan harta, tapi apa Pak? Mensucikan jiwa. Nah ini loh kaitannya, itu kadang nggak menyadari Pak. Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 9. Nah ini, insya Allah saya membahas di surat At-Taubah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim sodakotan. Ambillah min amwalihim, dari harta mereka itu sebagai sodakotan. Di situ tidak ada nama zakatan, tidak ada Pak. Sedekah. Maka ditulis di Indonesianya itu ambillah zakat. Halo? Secara letternya gitu loh Pak. Kan tidak ada tulisannya zakatan gitu, tidak ada. Tapi ditulis sedekah. Tapi artinya di Al-Quran artinya itu ambillah zakat. Kenapa kok nggak pakai ambillah sedekah, kan gitu? Kan sama saja sedekah dengan zakat. Khud min amwalihim sodakotan. Ambillah zakat dari harta mereka sebagai apa Pak? Tutahhiruhum. Tutahhiruhum itu di sini mensucikan. Yang kedua, watu zakihim. Apa Pak? Ngapunten. Waktu tutahhiruhum itu adalah membersihkan. Bersih sama suci beda ya. Membersihkan, kalau watu zakihim mensucikan. Nah, saya membahas di zakat itu adalah tutahhiruhum. Nah, kita bahas Pak. Tutahhiruhum itu membersihkan harta dari hak orang lain, dan membersihkan itu jiwa itu adalah hati. Nah, mengapa harta harus disucikan Pak, Bapak Ibu? Halo? Kenapa harta itu harus dibersihkan? Kenapa? Apakah harta kita kotor Pak? Loh, harta kita bisa jadi kotor karena tercampur dengan barang syubhat. Kita ngambil harta itu dari harta yang haram. Nah, bisa jadi. Nah, dalam konsep Islam, harta itu yang kita miliki sejatinya itu titipan Allah satu. Berarti apa yang kita dapatkan itu sebenarnya titipan sebenarnya. Kita ini hanyalah pemilik nisbi. Apa itu nisbi? Sementara saja. Jenengan dapat, kadang itu dapat dilebokno dompet, lungun itu gak sampai 5 jam keluar lagi. Cuma dompet itu sebagai apa? Transit. Lagi itu ya. Sementara, sedangkan pemilik mutlaknya siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam harta itu ada, Allah titipkan kepada kita, baik itu gaji bulanan. Nah, saya rinci deh. Hasil panen kalau orang bertani, kemudian keuntungan dagang kalau kita dagang itu apa? Banyu, ya kayak Pak Sugeng itu, ya. Atau aset perusahaan. Jenengan punya perusahaan, asetnya perusahaan itu wakeh Pak, kan gitu. Atau hak orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim hakun lisailin wal mahrum. Di surat apa itu Pak? Di surat Az-Zariyat ayat 19. Berarti ini keperuntukannya. Zakat itu diperuntukkan fi amwalihim,
Dan di dalam harta mereka itu ada hakun, hak lisailin, orang miskin yang meminta. Jadi ada orang miskin memang nggak mampu tuh, terus terpaksa harus minta. Ada enggak Pak? Banyak ya. Iya. Yang kedua, wal mahrum. Ada orang miskin, dia itu sebenarnya miskin Pak. Dilihat itu kelihatannya kok nggak mampu sebenarnya, tapi dia itu nggak mau minta. Ada enggak Pak? Ada. Wes pokoknya apa yang dia miliki sudah qanaah Pak. Padahal dipikir itu makan itu ngapunten satu hari makan sekali dok. Kalau kita tahu, tapi dia kamu tidak mau minta. Dan jadi kita membayar zakat itu kita bukan sedang memberi sumbangan Pak. Wah aku memberi sumbangan, boten. Kita sedang mengembalikan hak orang lain yang menumpang di dompet kita. Jika hak ini tidak dikeluarkan Pak, maka harta kita menjadi apa? Tercampur dengan bukan hak kita. Itulah yang membuat harta itu menjadi kotor. Ya, bisa membawa penyakit dalam kehidupan kita. Orang itu kalau nggak mau zakat itu macam-macam Pak. Yo penyakit. Halo? Enggak, penyakitnya gak gede Pak. Yo cilik sampai gede. Dia diberi harta banyak sekali, tapi sakitnya itu besar. Bisa jadi itu kecelakaan, kan gitu Pak ya. Akhirnya hartanya habis. Gara-gara apa? Yaitu kalau kita tidak apa? Dizakati. Pernah enggak Bapak Ibu? Sesuatu harta yang kita miliki, mobil, sepeda motor itu hasil cari kita enggak Pak? Halo? Cari ya? Tiba-tiba hilang Pak. Apa sepeda motornya hilang? Nah ada mengatakan wis hilang gak kena digoleki meneh. Kalau orang itu dia memahami, oh berarti saya zakatnya kurang gitu, bisa jadi itu ya, kan gitu Pak ya. Iya, kalau kita zakati harta kita bersihkan sesuatu itu pasti akan aman, bersih. Maka di sini di dalam sebuah hadis, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kholatil sodaqatu malakotun illa ahlakathu. Nah coba, bila zakat itu bercampur dengan harta lainnya karena tidak dibayarkan Pak, harta itu malakotun, maka ia akan merusak harta itu illa ahlakathu, merusak, bisa hilang, bisa harta itu habis karena untuk penyakit kita, kan gitu Pak ya. Iya, sampai ngapunten penyakitnya itu supaya sembuh itu dengan harta sebanyak mungkin. Dia itu asetnya itu perusahaan 5, mau apa rumahnya 10. Lho ngono ku entek kabeh Pak. Gara-gara untuk dibayar apa? Untuk sakit saja. Nah ini namanya. Maka membayar zakat itu adalah cara kita menjaga aset kita agar kita tidak rusak, agar tetap bersih, membawa kebaikan bagi keluarga dan yang memakannya. Yang memakan itu loh Pak. Nah itu yang pertama. Tutahhiruhum. Apa tutahhiruhum Pak tadi? Membersihkan. Sekarang yang kedua, watu zakihim, mensucikan atau menenangkan jiwa kita. Kalau itu tadi itu secara fisik tutahhiruhum, kalau ini watu zakihim secara jiwa. Banyak orang yang kaya harta tapi hatinya tidak tenang. Ada enggak Pak? Banyak ya. Iya, hartanya akeh, lumune sumpek ya. Jenengan boten nggih? Karena setiap hari nang masjid kok al-basit masalahnya. Ada yang mengatakan hartanya banyak
takut hilang, sehingga tidurnya nggak tenang Pak. Tidurnya apa? Nggak tenang. Atau merasa tidak pernah cukup. Nah ini kurang saja. Gitu. Nah obatnya apa Pak? Ya zakat. Nah saya diceritain sama ini Pak Haji Widiono Gedek itu cerita sama saya, Ustadz 2 hari ini loh saya itu kok gelisah hati saya, mangan apa duduk di sana kok gelisah, terus kok di rumah nggak enak gitu loh. Terus jenengan gimana? Terus aku tak metu aja loh, kemana? Terus melaku Ustaz, melaku bawa beras terus disediakno Pak, ambek bawa uang disediakno seket-seketan gitu loh Pak. Terus melaku bu, jalan-jalan itu kemana saja nggak tahu, di arahnya nggak tahu. Pokoknya ada orang fakir, orang yang di jalan itu miskin gitu ya. Mungkin ada yang di apa di pertengahan jalan itu, diberi beras 3 kilo, kemudian ditambah 50.000. Loh, rasanya itu kalau saya seperti ini ya, hati saya itu loh plong gitu katanya. Bener-bener ya. Memang seperti itu. Itu yang mampu. Tapi yang nggak mampu, jenengan pernah pusing Pak, walaupun nggak mampu, wis tak. Jenengan pernah Kak, di rumah itu gelisah gitu, pernah Pak? Gak ada apa-apa. Berarti gelisah, takut harta itu gak cukup, ya obatnya zakat itu. Nah dengan berzakat kita melatih diri untuk apa? Melepaskan keterikatan berlebihan dengan dunia. Kita mengikis sifat kikir dan serakah. Ketika sifat kikir hilang, hati menjadi apa? Lapang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayatnya tadi itu saya ulangi lagi. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, washolli alaihim. Di situ ada washolli alaihim. Washolli alaihim itu adalah berdoalah untuk mereka. Berarti kalau orang ingin doanya itu dikabulkan, maka harus memberi dulu, kemudian kita berdoa, doanya kita dikabulkan. Washolli alaihim. Inna sholataka sak temene doamu itu sakanun, sebuah ketenangan lahum bagi mereka. Berarti kalau orang itu ingin doanya dikabulkan, maka harus memberi dulu. Gampangkan memancing gitu loh Pak. Nah, kalau kita berdoa, in wallahu, dan adapun Allah sami'un itu maha mendengar, alimun maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini jangan sampai memaksa diri kita, itu kewajiban kita sebenarnya. Bukan sumbangan, bukan pungutan, itu adalah kewajiban bagi diri kita. Zakat fitrah itu ya wajib. Kalau sedekah, zakat itu ada zakat mal, supaya harta kita itu tersucikan. Dan mudah-mudahan ini momen yang sangat bagus di bulan Ramadan ini kita siapkan. Zakat fitrah itu tidak harus menunggu sebelum kita sholat Idul Fitri, tetapi hari ini ditunaikan tidak apa-apa, tidak harus mendekati Idul Fitri Pak. Kita siapkan hari ini bisa, kemudian kita hitung harta kita setahun, maka kita tunaikan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.